Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Jaringan Transportasi dengan dosen pengampu Bapak Tri Mulyono. Pada presentasi malam hari ini kami akan membawakan topik yang bertema pengaruh pertumbuhan kendaraan pribadi terhadap kemacetan lalu lintas di Kota Jakarta. Next, next. Oh gue ya. Untuk yang pertama itu, saya akan memperkenalkan kelima anggota kelompok saya. Yang pertama ada Hilmi Askur, yang kedua ada Taskia Mutiara, yang ketiga ada Alia Ingrid, ada Lamro Benedictus, yang terakhir ada saya sendiri, Adam Fikri. Yang pertama itu saya akan membahas tentang submateri yang akan kita bawakan. Yang pertama ada pendahuluan, ada metodologi penelitian, ada hasil pembahasan, ada kesimpulan dan saran, dan ada daftar pustaka. Untuk pendahuluan dan latar belakang akan dibacakan oleh Lamro Benedictus. Kepada Lamro dipersilakan. Pendahuluan. Kemacetan lalu lintas Jakarta telah menjadi permasalahan yang kompleks dan berkelanjutan. Pertumbuhan pesat, jumlah kendaraan pribadi menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi pada semakin parahnya kondisi lalu lintas di kota ini. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai hubungan antara pertumbuhan kendaraan pribadi dengan kemacetan, serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Jakarta. Latar belakang. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh kota Jakarta adalah tingginya angka kemacetan yang terjadi di ibu kota negara ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Namun, peningkatan jumlah kendaraan tidak diiringi dengan perluasan infrastruktur jalan yang memadai. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara volume kendaraan dan kapasitas jalan yang ada, yang berujung pada kemacetan lalu lintas yang semakin parah. Untuk slide selanjutnya dibacakan kembali oleh Lamro. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh pertumbuhan kendaraan pribadi terhadap kemacetan lalu lintas di Jakarta, yang telah menjadi salah satu isu transportasi paling kritis di wilayah ini. Seiring dengan meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi, jumlah kendaraan pribadi terus bertambah secara signifikan setiap tahun. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana pertumbuhan kendaraan pribadi terhadap kemacetan di Jakarta, khususnya di kawasan yang menjadi pusat ekonomi dan sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hilmi Askur, dipersilakan. Baik, adapun metodologi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan publikasi online lainnya. Penulisan artikel digunakan 3 data literatur sebagai objek utama yang kemudian diolah dan dikaji menjadi sumber data. Sumber data yang diperoleh merupakan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu pengaruh pertumbuhan kendaraan pribadi terhadap kemacetan lalu lintas di kota Jakarta. Dilanjut Hilmi. Baik, berikut merupakan satu artikel pertama yang kami ambil, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Basri Said beserta rekannya mengenai pengaruh pertumbuhan kendaraan dan kapasitas jalan terhadap kemacetan di ruas jalan perintis kemerdekaan. Adapun metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan survei dan pengamatan baik langsung maupun tidak langsung. Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti menunjukkan diketahui peningkatan jumlah kendaraan berpengaruh positif terhadap kemacetan lalu lintas. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terus mengalami pertumbuhan jumlah setiap tahunnya. Banyaknya masyarakat yang memilih untuk memakai kendaraan pribadi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan.
Baik untuk artikel kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sitanggang dan rekan. Adapun penelitian tersebut berjudul faktor-faktor penyebab kemacetan di Jakarta. Adapun metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan teknik purposive sampling dan quoted sampling yang kemudian dilakukan analisis deskriptif dan uji validitas. Adapun penelitian tersebut menunjukkan pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa faktor utama penyebab kemacetan lalu lintas ialah tingginya kuantitas penggunaan kendaraan pribadi, tidak sebandingnya fasilitas infrastruktur yang tersedia dengan volume kendaraan menjadi penyebab permasalahan kemacetan lalu lintas. Meningkatkan jumlah kendaraan bermotor pada umumnya disebabkan karena efektivitas dan mudahnya melakukan mobilitas. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Alia Ingrid, dipersilakan. Artikel yang ketiga yang diambil yaitu dari ILMI. Judulnya itu meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi menyebabkan masalah lalu lintas di kota Banjarmasin. Variabelnya itu kendaraan dan masalah lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan case study dengan berfokus pada kasus yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil pembahasannya itu permasalahan kemacetan lalu lintas diakibatkan karena terus bertambahnya pengguna kendaraan tetapi tidak seimbang dengan kapasitas ruas jalan sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Permasalahan transportasi ini menjadi bukti perkembangan kota sedang mengalami persoalan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah pengguna kendaraan. Dilanjut, Alia. Hasil pembahasan. Kemacetan merupakan salah satu permasalahan di kota-kota besar. Tidak seimbangnya kapasitas transportasi yang mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat sehingga kemacetan seringkali terjadi di kota-kota besar. Semakin tinggi tingkat kemacetan lalu lintas, maka semakin pula lama waktu tempuh yang dibutuhkan. Kemacetan lalu lintas dapat diketahui dengan melihat rentang waktu tempuh dalam jarak tertentu. Salah satu penyebab terjadinya kemacetan diakibatkan karena adanya peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang melebihi kapasitas ruang jalan. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta diperkirakan berada pada rentang 5-10% per tahun dengan dominasi sepeda motor sebagai penyumbang terbesar. Angka tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan ruang dan ruas jalan yang bahkan kurang dari 1%. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Taskia, dipersilakan. Penelitian menegaskan terdapat beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya kemacetan. Yang pertama, arus yang melewati jalan telah melebihi kapasitas. Yang kedua, terjadi kecelakaan yang menghambat pergerakan. Ketiga, banjir yang memperlambat kendaraan. Keempat, perbaikan jalan. Kelima, jalannya rusak. Enam, kurangnya pemahaman mengenai fungsional jalan dan lajur. Yang ketujuh, parkir liar dan aktivitas memakan bagian jalan. Terdapat 3 strategi yang telah dibuat dalam menanggulangi permasalahan lalu lintas, yaitu pertama, strategi manajemen lalu lintas meliputi perbaikan sistem kontrol lalu lintas perkotaan, perbaikan rute dan simpangan lalu lintas, serta penyelarasan letak dan tata ruang lalu lintas. Kedua, strategi pengembangan jalan dimaksudkan untuk membuat rute distribusi kendaraan menjadi efisien. Ketiga, strategi angkutan umum memfasilitasi mobilitas masyarakat dalam melakukan perpindahan serta diharapkan mampu menjadi opsi utama masyarakat dalam menggunakan moda perpindahan. Next. Terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan kemacetan lalu lintas yang harus dirumuskan secara komprehensif sebagai berikut. 1. Peningkatan kapasitas ruang jalan dan prasarana. Membuat alur distribusi kendaraan yang efisien, memperlebar jalan, menambah lajur lalu lintas, dan meningkatkan kapasitas persimpangan melalui lampu lalu lintas, persimpangan sebidang atau flyover, serta pemberlakuan sanksi lalu lintas. Kedua, keberpihakan pada angkutan umum. Meningkatkan daya dukung jaringan jalan dengan mengoptimalkan angkutan yang efisien dalam penggunaan ruas jalan dengan mengimplementasikan pengembangan jaringan pelayanan angkutan umum.
Kesimpulannya, kemacetan lalu lintas di Jakarta merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh pertumbuhan pesat jumlah kendaraan pribadi. Untuk mengatasi masalah kemacetan secara efektif, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Solusi jangka panjang harus difokuskan pada pembenahan sistem transportasi publik, penerapan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi yang lebih komprehensif, serta edukasi masyarakat untuk lebih memilih transportasi umum. Untuk di bagian saran, dari hasil analisis kami, yang pertama yaitu peningkatan transportasi publik, karena fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi publik. Yang kedua ada penguatan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi seperti kebijakan seperti ganjil genap perlu diperluas. Dan yang terakhir, ada edukasi dan sosialisasi. Dengan melakukan kampanye secara masif untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum dan menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses mengenai jadwal transportasi umum, rute, dan tarif. Ini untuk daftar pustaka yang kami gunakan dalam membuat PBL ini. Dan cukup sekian dari presentasi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.